Halo Mas Bro, jumpa lagi bersama Aris Motospeed. Kali ini saya akan mengulas mengenai radiator ya. Ini air radiator sangat perlu diperhatikan dan dicek secara rutin, apalagi kalau mau melakukan perjalanan jauh ya. Ini wajib dicek terlebih dahulu untuk volume air radiator ya, supaya tidak kehabisan atau berkurang ya. Kalau air radiator udah berkurang, biasanya mesin gampang panas ya. Atau kalau misalkan air radiator habis, nah ini bisa menyebabkan mesin overheat ya. Ini kalau mesin overheat dipaksakan jalan, nanti berakibat fatal, yaitu mesin jebol ya. Nah ini bisa mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Nah, ini nanti saya akan memberikan cara atau langkah untuk mengisi air radiator ya. Nah, ini yang pertama itu copot firing ya. Nah, ini supaya nanti mengecek air radiator dan mengisi air radiator itu mudah ya. Nah, untuk membuka tutup radiator ini sebaiknya kondisi mesin dalam keadaan dingin ya, atau anget itu enggak masalah, tapi yang penting jangan dalam kondisi mesin panas ya. Ini kalau mesin panas, air radiator yang di dalam itu bisa keluar atau muncrat ya. Nah ini bisa mengenai tangan atau kulit. Nah ini sangat berbahaya. Nah ini tutup radiator ada penguncinya, dibuka ke kiri ya. Ini untuk membukanya diputar ke kiri. Nah ini untuk karet ya, karet tutup radiator ini juga perlu dicek ya. Kalau misalkan karetnya udah sobek atau udah rusak, ini sebaiknya cepet-cepet diganti ya. Kalau nggak diganti itu akibatnya air radiator keluar ya, jadi nggak bisa maksimal. Nah ini diganti pakai punya All CB atau K15 atau CBR lokal K45A juga bisa, harganya juga murah. Nah ini untuk mengecek air radiator ya. Nah apabila kondisi volume air radiator udah berkurang, nanti tinggal ditambahin ya. Ini untuk coolant atau air radiator bisa pakai merek apa aja, yang penting bisa menjaga suhu mesin tetap stabil ya. Dan ini tinggal dituang untuk menambah air radiator ya. Nah ini kalau habis dikuras, ini cara mengisinya, ini bagian depan diisi penuh ya, diisi penuh terlebih dahulu, lalu motor dipanasin ya, dipanasin sebentar supaya air radiator itu nanti turun ya. Nah nanti kalau udah turun pasti berkurang. Nah kalau udah berkurang, nanti air radiator ditambahin lagi ya, supaya volumenya penuh maksimal ya. Nah kalau misalkan udah dinyalain, udah turun terus diisi lagi, udah penuh, nah ini tinggal ditutup kembali ya. Ini untuk menutup perlu kehati-hatian ya, dicek untuk tutupnya ya, harus dipasin terlebih dahulu. Nah kalau udah pas untuk bagian menguncinya ini dipastikan udah oke ya, udah kenceng. Nah ini baru ditutup dengan baik ya.
Nah, ini udah oke. Ini untuk bagian radiator yang depan ya. Nah, sekarang saya akan memberikan langkah untuk mengisi bagian tabung cadangan ya. Ini bagian tabung cadangan itu ada bagian lower atau bagian paling bawah dan bagian upper ya. Ini untuk bagian paling atas. Nah, untuk mengisi air radiator di tabung cadangan ini sebaiknya jangan terlalu penuh ya, tapi juga jangan terlalu paling bawah. Ini sebaiknya di bagian tengah-tengah. Nah, kalau misalkan diisi terlalu penuh, nanti kalau misalkan mesin overhead, nah ini air mendidih keluar dari selang bagian bawah ya, bagian bawah sebelah samping kiri. Nah, ini air radiator bisa habis ya kalau misalkan mesin overhead. Nah, ini untuk mengisi bagian tabung cadangan. Ini yang pertama membuka jok belakang ya. Ini jok motor dibuka semua. Nanti untuk tutup tabung cadangan radiator itu di bagian depan ya, ini deket tangki. Nah, ini tinggal dibuka bagian karetnya ya. Nah, ini tinggal diisi sesuai anjuran ya, jadi jangan terlalu bawah dan juga jangan terlalu penuh ya. Ini pastikan air radiator volumenya di tengah-tengah ya. Nanti untuk next video saya akan mengaplikasikan radiator big volume ya. Ini mereknya Vepro. Ini nanti mau dipasang. Ini karena dudukan bagian atas ini beda ya. Ini nanti diakalin supaya bisa masuk ke dalam dudukan yang bawaan ya. Ini tunggu saja untuk pemasangan dan instalasi lainnya radiator Vepro di CBR 150 Thailand ya. Nah, ini tutup-tutupnya. Ini untuk proyek selanjutnya ya. Terima kasih. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat. Salam CBU Mania.